Halo, selamat datang kembali di Yaring Channel. Hari ini kita mau bahas film Songbird yang disutradarai oleh Adam Mason. Ya itu juga yang nyutradarain film Man tahun 2015. Kalau yang udah pernah nonton ya, salah satu filmnya yang terkenal. Betul. Dan ini pemainnya yaitu KJ Apa, Sofia Carson, Demi Moore, Liam McHugh, dan juga masih banyak yang lainnya. Iya, salah satunya yang kemarin main di Eternal ya. Itu tadi Liam McHugh. Ya, Liam McHugh. Genrenya ini drama thriller. Film ini menceritakan tentang kejadian yang dimana masyarakat itu di lockdown total pada tahun 2024. Jadi ceritanya di sini zaman itu tuh udah COVID-23. Jadi di masa itu semuanya tuh udah serba lockdown, dan lockdownnya itu udah tingkat militer yang parah banget ya. Jadi kayak tiap jam 9 pagi kita tuh kayak harus scan tubuh kita, dan itu connect aplikasinya tuh kayak Peduli Lindunginya masuk ke satgas COVID-nya gitu. Terus udah gitu di situ ada manusia-manusia yang imun alias yang kebal sama COVID. Nah mereka inilah yang bisa keluyuran kemana-mana gitu. Yang diceritain di film ini tuh kayak berpusat pada 4 orang doang ya. Iya, 4 orang. Jadi di sini ada tokoh yang kurir, ini seorang kurir, dia itu yang mencoba menyelamatkan kekasihnya. Jadi neneknya kekasihnya ini kena sakit COVID, dan mau nggak mau keesokan harinya mereka berdua tuh kayak harus ditarik ya, mungkin kayak ke semacam tempat yang buruk, tapi kayak semacam wisma atlet, tapi di sini disebutnya zone key ya. Jadi kita nggak tahu keadaan seperti apa, tapi itu kayaknya menakutkan banget karena kayak mereka tuh nggak mau banget di bawah situ. Nah, jadi intinya sih cowok ini berusaha untuk nyelamatin ceweknya. Terus ada juga yang si Demi Moore ini kan dia punya anak, si Liam McHugh ini sakit ya. Sementara si Demi Moore ini sebenarnya dia imun, tapi karena dia sayang banget sama anaknya, dia jadi melockdown dirinya juga untuk biar bersama-sama dengan anaknya. Kemudian juga ada konflik satu lagi, yaitu seorang streamer yang ternyata dia ada hubungannya juga dengan keluarga si Liam McHugh ini, dan juga nanti akan pokoknya mereka berputar di situ-situ aja sih. Gitu. Yang aku suka di film ini tuh, jadi pada saat kan ini kan COVID-nya, kalau di kita kan COVID itu pakai aplikasi Peduli Lindungi, terus ya di sini masih berkeliaran ya. Kalau udah di film ini itu benar-benar rapih gitu. Jadi lockdownnya lockdown total, pakai militer, pakai helikopter segala. Jadi semuanya, setiap orang kalau keluar malam-malam atau udah jam batasannya udah habis, itu mereka nggak boleh keluar. Kalau keluar tuh mereka ditembak gitu. Terus yang paling bagusnya ini, setiap masyarakat tuh harus punya kayak tempat buat, jadi kan si kurir kurir atau buat di scan dulu namanya UV scanner gitu. Jadi barangnya di scan, terus kalau udah bersih baru diambil lagi. Terus setiap jam 9 pagi yang tadi ya di scan gitu, jadi bukan pakai PCR lagi gitu, antigen enggak, jadi pakai HP itu. Setiap jam 9 pagi udah otomatis ada layar pengecek suhu tubuh ya. Misalkan ada merah-merahnya, ya udah kalian dijemput pakai senjata lengkap. Jadi intinya mereka lumayan menunjukkan ya, ada kayak ini tuh ceritanya tahun 2024 gitu, berbeda dengan COVID yang sekarang. Jadi itu ditunjukin juga sih di situ. Teknologinya juga nggak kayak, maksudnya nggak masa depan banget ya, masih standar lah ya, tapi cuman lebih masuk akal gitu. Lebih masuk akal banget. Minusnya ya, menurut aku sih jalan ceritanya ya. Jadi kan ini tuh emang berpusatnya kayak cuman ke kisah si kurir ini. Iya, kurir masih si KJ sama si Sofia ini. Dia itu sebenarnya banyak banget nilai-nilai yang tidak diceritakan ya di dalam film ini gitu kan. Kayak apa sih yang terjadi sebenarnya dengan masyarakat saat itu gitu kan. Kayak cuman awalnya doang ada berita pandemi, ada segala macam tentang gimana caranya biar menuju ke sana. Tapi selama film itu dari awal sampai akhir, kayaknya masyarakat lain tuh nggak ada yang diceritain ya, cuman yang sekeliling mereka doang, keluarga itu, pembantunya. Terus habis itu yang tiba-tiba ada juga tuh yang dia lagi mau dibunuh kan sama si yang penjahat, tiba-tiba ada cowok yang kekurung di gudang mau nolongin. Bener-bener. Ya, maksudnya itu kayak sekilas gitu ya, sekilas aja gitu kan, kayak kurang
kurang explore sih menurut aku. Ada juga yang kurang masuk akal nih. Mereka kan di scan jam 9 pagi. Tapi kenapa si petugasnya tuh baru datangnya malam? Ya kalau gue mah mendingan gue kabur, orang pas dia kabur keluar aja tuh nggak terlalu gimana CCTV-nya juga nggak terlalu banyak gitu ya. Kayak sebenarnya gampang aja untuk kabur. Jadi aku juga bingung kenapa gelang itu tuh kayak itu banget, berguna banget. Padahal sebenarnya nggak terlalu ditunjukin dalam film itu juga gitu, bahwa itu tuh benar-benar berguna banget gitu. Jadi ada gelang gitu loh yang menunjukkan kalau kalian tuh imun dan kalian tuh dengan gelang itu bisa kemana-mana gitu. Gelang itu apa? Jadi bukan sembarang gelang. Jadi pada saat si cewek itu ketangkap ya, dia di scan juga. Di scan, jadi dicek lah. Gitu kayak Peduli Lindungi versi gelang. Iya, jadi sebenarnya ini juga kayak mungkin mau menyindir juga tau filmnya, kayak misalnya lu kalau punya uang, lu tuh bisa tahu main-main aman ya. Buktinya di sini juga diceritain bahwa ada satu keluarga ini yang dia itu jual gelang imun itu, jadi lu bisa bebas kemana-mana. Ya kan mirip juga yang kayak kasus kemarin juga ya, yang dia sebenarnya harusnya di karantina tapi dia bisa kabur. Kan ada ya itu kan. Ya, jadi maksudnya direkturnya ini pengen nyinggung itu juga ngasih sama pesan apa? gitu. Mereka juga si keluarga apa? Suaminya ya, mau ngadain pesta harus bayar 300.000. Oh, jadi ada seorang tokoh dia mau mesen gelang ke si Demi Moore ini, dia kayak harus bayar $300.000 gitu untuk 2 orang dapat gelang itu. Jadi intinya sih ya tetap aja dia kayaknya mungkin mau nyindir bahwa uang tuh masih tetap bisa membeli gitu kan. Cuman ya bingung juga sih, jadi apa sih yang mau diambil dari film ini? Apakah kisah cinta betapa si cowoknya ini sayang sama ceweknya, atau mau gimana gitu? Karena kayaknya biasa aja gitu. Terlalu simpel ya. Kayak lagian juga emang filmnya juga kan bingung juga ya. Abis mereka dapat gelang berdua, terus mereka cuma jalan-jalan doang ke pantai. Kan jadi kayak kurang meaning gak sih? Kayak padahal sebenarnya kalau pandemi itu kan banyak yang kita tuh pengen tahu sih kira-kira gimana sih kalau distopia temanya kan pandemi, apalagi kan relate sama kayak kita sekarang kan. Iya benar. Cuman ya overall sih ya cukup menarik sih. Menarik, simple, nggak neko-neko. Iya, nggak usah banyak mikir. Film yang memang nggak perlu pakai mikir ya. Nggak perlu ekspektasi gitu. Yang bisa. Tegangnya juga nggak tegang banget. Bisa aja. Udah bisa ketebak lah ya. Ketebaknya pas sudah di tengah-tengah ini nanti berarti si cowok ini mau nyelamatin lah, tugasnya ujung-ujungnya nyelamatin si cewek gitu doang. Cuman aku sukanya ya itu doang sih. Teknologi apa UV-nya itu keren. Ya untuk film ini karena terlalu simple dan masih bisa masuk akal ya, nggak terlalu modern banget, dan lockdown yang emang lockdown. Bukan lockdown yang masih bisa ada yang keluar-keluaran gitu ya. Ya kalau aku kasih nilai untuk film ini 7,5 lah. Kalau aku 6 sih ya, karena nggak terlalu ada banyak yang bisa berkesan pas abis selesai nontonnya ya. Yang berkesan itu adalah cuman iPhone Boba itu masih berlaku di 2024. Iya, iPhone Boba. Baiklah, untuk film Songbird ini karena reviewnya cukup singkat saja, karena filmnya yang sangat singkat, dan yang pastinya cocok lah ya buat kalian tonton di sepulang kerja atau pas liburan. Oke banget. Itu aja review kita hari ini. Sampai jumpa di konten kami yang berikutnya di channel kami. Dan jangan lupa untuk yang baru mampir atau baru melihat channel kami, suka dengan video dan konten buatan kami, silakan klik tombol like dan juga di subscribe. Dan juga follow Instagram kami di @tiniyerin. Silakan kalian kalau mau DM mau nanya atau mau kasih saran atau apapun itu, bisa DM atau bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian punya masukan lagi tentang film ini, Songbird ini, silakan tulis di kolom komentar. Itu aja. Oke, sampai jumpa di konten kami berikutnya. Dadah.